Selamat pagi, Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, dan selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Kita habiskan ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita adalah dari dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pencipta langit, laut, dan bumi, Tuhan yang setia memelihara kita selaku perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan salam sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dengan nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, disadari atau tidak, kita semua punya kelemahan di hadapan Tuhan. Ada dosa, kesalahan yang kita perbuat melawan kehendak-Nya. Karena itu mari kita merendahkan diri kita, dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami sudah berada di hadapan-Mu bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada untuk beribadah, menyembah, memuliakan Engkau. Tapi kami sadar bahwa hari-hari hidup yang telah kami lalui, di dalamnya ada dosa, pelanggaran, kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak untuk beribadah, menyembah, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami dan menyampaikan permohonan pengampunan dosa ini. Amin. Kepada saudara-saudara yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan
yang bersumber dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita sambut, merespon berita anugerah itu dengan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita kembali akan mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyambut pengakuan iman itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.
kita memasuki pemberitaan perenungan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang mempunyai firman, pagi ini kami jemaat-Mu, umat-Mu akan membuka, membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Tuhan, tolong kami, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti, memahami apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami. Sehingga ketika kami kembali ke tengah-tengah keseharian hidup kami, firman-Mu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semuanya ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah Minggu tanggal 6 September tahun 2020 bersumber dari kitab Kolose pasal yang keempat. Kolose 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabdanya dan melakukan hal itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita respon firman Tuhan itu dengan nyanyian berikut ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi
bahagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, dengar pada pagi hari ini, ada satu nasihat bijak bagi kita seputar soal waktu. Sekitar atau mengenai waktu yang ada dalam kehidupan kita. Pada ayat yang kelima dikatakan, dinasihatkan kepada kita semua, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada menurut firman Tuhan ini, saudara-saudara, pertama-tama menunjuk pada waktu yang ada dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, atau waktu yang ada dalam masa hidup kita. Ada waktu bagi kita untuk lahir, ada waktu menjalani kehidupan dalam masa kanak-kanak atau anak-anak, ada waktu bagi kita menjalani hidup kita sebagai orang dewasa, dan seterusnya sebagai orang tua, hingga kita sampai pada titik waktu yang terakhir dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kita, mau menyadarkan kita bahwa setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, bahkan sepanjang perjalanan kehidupan kita, waktu itu begitu sangat berharga, begitu sangat berguna bagi kita. Kalau seorang pebisnis atau seorang pengusaha, tentu ia akan melihat, menilai waktu itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan usaha atau keuntungan yang sebesar-besarnya dari usahanya itu. Sehingga mereka mengatakan waktu adalah uang. Bagi mereka yang tengah membentuk diri, sedang mempersiapkan sumber daya manusianya, seperti misalnya mereka yang sedang berjuang di bangku pendidikan, akan melihat, menilai waktu itu sebagai kesempatan untuk membekali diri, kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan segala sesuatu yang dapat memberdayakan potensi sumber daya manusianya, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan lain-lain sebagainya yang menopang kelangsungan hidupnya, menopang perjuangan hidupnya, menopang segala usaha-usaha yang akan dikerjakan dalam sepanjang hidupnya, yang membawa atau menjadikan kehidupannya sebagai kehidupan yang berkualitas. Demikian juga bagi kita yang sekarang ini sedang melakukan aktivitas atau bekerja dalam kesadaran bahwa kita adalah hamba Tuhan yang melayani, sebagai orang yang sadar akan dirinya bahwa ia adalah abdi Tuhan yang sedang mengabdi, yang sadar bahwa selagi kita hidup ini adalah sebuah pelayanan, adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan, tentu akan mengatakan bahwa waktu itu adalah pelayanan, waktu itu adalah kesempatan untuk melayani, untuk melakukan pengabdian
di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, ada nasihat bagi kita. Seperti yang kita dengarkan tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, waktu yang ada itu saudara-saudara hanya ada pada saat kita masih hidup. Karena ada waktunya, waktu itu sendiri sudah tidak ada, yaitu ketika kita tidak lagi hidup di muka bumi ini. Karena itu dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Nah, sepanjang jalan hidup kita, ketika kita masih hidup menjalani kehidupan ini dalam pimpinan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan, penggembalaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang ada dalam kehidupan kita. Nasihat ini penting untuk menjadi bahan peringatan bagi kita, perenungan bagi kita, bahwa Allah menghendaki kita selama kita hidup untuk memaknai hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, untuk mengisi kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu yang menopang kebaikan hidup ini, yang mengantar kita pada kehidupan yang keberkatan di hadapan Tuhan. Karena itu kita diingatkan, kita dinasihatkan untuk mempergunakan waktu yang ada dalam hidup kita dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi saudara-saudara, seseorang nanti ketika sudah tidak berdaya, sudah fisiknya menjadi lemah, baru sadar bahwa ia sesungguhnya adalah seorang yang harus mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang harus dilakukan bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi tetangganya, bagi sesamanya. Tetapi kalau kita sudah tidak berdaya lagi, kita sudah lemah secara fisik, ya tentu kita tidak mungkin lagi melakukan tugas pengabdian itu secara optimal. Nah, karena orang yang sudah lemah secara fisik, orang yang sudah sakit, orang yang sudah tidak berdaya secara fisik, ya tentu lebih banyak bergumul, berurusan dengan kondisi fisiknya, kondisi kesehatannya. Sudah sangat sedikit waktu baginya untuk mengurus urusan-urusan pengabdian, urusan-urusan pelayanan bagi sesama. Ya, termasuk di tengah-tengah kehidupan bergereja. Ada banyak warga gereja yang memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa, punya talenta, kemampuan-kemampuan, kapasitas-kapasitas yang hebat untuk dikontribusikan bagi pembangunan jemaat, bagi pembangunan gereja. Tetapi dalam sepanjang jalan hidupnya, dalam sepanjang perjalanan hidupnya, sangat sedikit hal yang diperbuat, yang dilakukan untuk menopang pekerjaan Tuhan itu. Ya, malah ada yang lebih banyak waktunya melakukan sesuatu yang tidak baik, yang justru hanya merusak gereja. Ya. Itulah contoh bahwa orang itu tidak mempergunakan waktu yang ada. Ada juga yang baru sadar bahwa pengetahuan itu, ilmu pengetahuan itu penting bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini dengan segala persoalan dan tantangannya. Tetapi baru merasa tersadar, baru insaf ketika dalam waktu-waktu tertentu ada tuntutan baginya untuk berpengetahuan, memiliki kualifikasi tertentu karena urusan pekerjaan, karena urusan jabatan. Tetapi apa hendak dikatakan saudara-saudara, sudah tidak ada kesempatan baginya untuk
memperlengkapi diri, sementara di depan mata sudah ada peluang dan kesempatan yang Tuhan persiapkan. Nah, karena itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan kita, menasihatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga dalam menjalani hidup ini. Nah, dari firman Tuhan ini saudara-saudara, secara umum Tuhan mau mengajarkan kita bahwa hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani ini haruslah di-manage dengan baik, haruslah dikelola dengan baik, harus ditata dengan baik. Kita harus memiliki konsepsi hidup, rancangan bangunan masa depan kehidupan kita, masa depan rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita, termasuk masyarakat bangsa kita. Karena itu saudara-saudara, waktu yang ada dalam kehidupan kita ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Momentum-momentum yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kata orang, peluang itu, kesempatan itu tidak selalu terulang, tidak selalu datang dua kali. Hanya sekali peluang emas itu datang dalam kehidupan kita, dan karena itu selagi ada kesempatan bagi kita untuk memberdayakan kehidupan kita, untuk mengisi kehidupan kita, memperlengkapi diri kita, membekali diri kita untuk masa depan kita, pergunakanlah waktu yang ada untuk kepentingan-kepentingan seperti itu. Ya, banyak orang yang terlampau banyak memboroskan waktu. Tentu saudara-saudara, kita semua juga merasa penting atau memang penting bagi kita untuk hidup sedikit santai atau sedikit rileks. Karena itu kita biasanya melakukan refreshing, kita mau berlibur, kita mau berwisata, kita mau sedikit bergembira, kita mau sedikit bersenang-senang bersama dengan anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita. Itu tidak salah. Justru itu baik bagi kesehatan fisik kita, kesehatan jiwa kita. Tetapi jangan sampai kecenderungan untuk tidak mau melakukan sesuatu karena menimbulkan kesusahan, lalu terbentuk dalam diri kita kecenderungan yang hanya mau bersenang-senang saja. Akhirnya ada banyak waktu dalam kehidupan kita terbuang menjadi sia-sia saja. Nah, kita diingatkan, kita dinasihatkan, pergunakanlah waktu yang ada. Bagian firman Tuhan ini juga mau mengajak kita masing-masing untuk melakukan evaluasi kritis terhadap perjalanan kehidupan kita yang sudah kita lalui. Apa yang sudah terjadi atas kehidupan kita, apa yang sudah kita perbuat dalam kerangka pengabdian kita kepada Tuhan, apa yang kita sudah buat bagi anak-anak kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi masyarakat kita. Adakah dalam hari-hari hidup yang telah kita lalui ada sesuatu yang telah kita kerjakan yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menggambarkan bahwa kita adalah orang yang mengabdi kepada Tuhan? Ini penting saudara-saudara, dalam rangka kita menghadapi hari-hari kehidupan kita di masa yang akan datang, sejauh yang Tuhan perkenankan, bahwa kalau masih ada kesempatan bagi kita, Tuhan masih memperkenankan kita untuk bernapas menjalani kehidupan ini, kita tentu akan berikrar di hadapan Tuhan mau mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, mau mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, dan berjanji tidak akan lagi membuang-buang waktu yang ada. Itu penting bagi kita semua, sehingga saudara-saudara, kata orang, kita tidak terperangkap dalam rasa sesal yang tidak berguna atau yang tidak berarti. Sesal kemudian tidak berguna. Ya, kalau menyesal ya menyesal saja, tetapi
ketika semua momentum, ketika semua peluang, ketika semua kesempatan yang ada kita sia-siakan, kita buang, ya, kita hanya akan menghadapi persoalan penyesalan diri. Nah, tidak sedikit orang yang menyesali hidupnya, tidak sedikit orang yang menyesali dirinya, mempersalahkan dirinya, yang baru tersadar lalu menghukum, menghakimi dirinya. Mengapa saya begini? Mengapa dulu saya tidak mengurus kehidupan ini dengan baik-baik? Mengapa dulu saya tidak menata kehidupan rumah tangga saya dengan sebaik-baiknya? Mengapa dulu saya tidak melakukan investasi yang sebaik-baiknya, tetapi saya hanya memboroskan waktu dan uang? Ya. Penyesalan-penyesalan seperti itu tidak berguna. Karena itu, sebelum kita sampai pada titik penyesalan yang tidak berguna itu, atau kalau kita mau mengatakan bahwa jangan sampai kita menghadapi kenyataan seperti itu, mari kita mempergunakan waktu yang ada sekarang ini untuk melayani Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, mengisi hari-hari hidup kita dengan apa yang bisa kita lakukan. Bekerja, melayani, mengabdi, sejauh yang dapat kita lakukan, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, tidak ada istilah terlambat. Walaupun tadi saya katakan bahwa penyesalan itu seringkali muncul, tetapi tidak berguna. Tetapi selagi ada kesempatan bagi kita, mari kita tetap mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, supaya kehidupan kita, kehidupan yang Tuhan karuniakan ini, kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang dianugerahkan kepada kita ini, sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang keberkatan bagi kita. Pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Tiba saatnya kita kembali menyatakan syukur kita, memberi persembahan kita diiringi nyanyian berikut ini. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa waktu yang ada dalam kehidupan kami sangat berguna bagi kami, karena waktu itu adalah karunia Tuhan bagi kami, kesempatan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mengelola kehidupan kami,
untuk memaknai kehidupan kami, untuk memberdayakan potensi sumber daya manusia yang Tuhan perlengkapi pada kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang yang senantiasa arif bijaksana, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengisi kehidupan ini. Kami datang bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan berkati syukur mereka, sukacita mereka. Berkati pengalaman-pengalaman indah yang Tuhan anugerahkan dan yang telah mereka alami. Namun di tengah-tengah syukur sukacita ini, kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami yang juga masih bergumul dengan pengalaman-pengalaman penderitaan secara fisik. Mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena penyakit itu sendiri maupun karena faktor usia. Kami berdoa untuk kekasih kami, Bapak YB Pamuso, orang tua kekasih kami, Bapak dan Ibu Rapang, Bapak Rendi Jaba, kekasih kami Ibu Mardiasi John Pasai, anak kekasih kami Arjen Roben, Ibu Yuni Mangin, Ibu Sarapang, Ibu Yuliana Lande, Bapak dan Ibu Daniel Kana, keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Profesor Imran, kekasih kami Bapak dan Ibu Tang Dilalo, Bapak M Tang Dionggah, Mama Nesar, Ibu dan Bapak Lukas Sapa, putri dari Bapak Lukas Sampe, orang tua dari Bapak Angga, kekasih kami Bapak John Pagalla, dan semua warga jemaat Tuhan yang lain yang juga sedang dalam kondisi sakit. Tuhan berkati mereka masing-masing. Karuniakan kekuatan kesehatan, semangat hidup, rasa percaya diri yang besar, keyakinan iman yang teguh bahwa ada Tuhan siang dan malam menaungi mereka dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, mendoakan keluarga hamba-Mu, almarhum Bapak Pendeta Justinus Rampun, hamba-Mu yang telah melayani bertahun-tahun lamanya, baik di tengah-tengah persekutuan Gipil Jemaat Kalpari, sebagai pengurus sinode dan di tempat-tempat lain. Kami berterima kasih bahwa Engkau boleh memakai hamba-Mu. Tetapi kami pun berdoa untuk keluarga yang ditinggal, yang merasa kehilangan. Tuhan hiburkan dan kuatkan. Bahkan ibu kekasih, istri dari almarhum yang juga sedang dalam kondisi tubuh yang lemah, Mama Ade, Tuhan lawat, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan beri keyakinan yang sungguh bahwa ada Tuhan yang menjadi Bapa bagi mereka. Berkati rumpun keluarga yang ada di sana yang tengah berduka cita, bahkan semua sanak saudara dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi jemaat-Mu, sehingga pada hari ini kembali menyatakan syukur dalam bentuk persembahan pemberian Tuhan. Berkati semuanya itu. Kami berdoa untuk generasi muda kami yang masih sedang berjuang di bangku pendidikan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang bekerja di Makassar, di tempat-tempat lain, di perantauan dimanapun. Peliharakan dan gembalakan mereka. Yakinkan mereka bahwa ada Tuhan siang dan malam memberkati kehidupan mereka. Dan yakinkan pula mereka bahwa segala sesuatu yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh, bukanlah karena kekuatan mereka, bukanlah karena kemampuan mereka, tetapi Tuhan yang mengasihi, memberkati. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup umat-Mu, jemaat-Mu. Peliharakan dan gembalakan kami.
Kuatkan kami ya Tuhan dalam menghadapi kondisi pandemi corona yang masih terus berlangsung. Lindungi kami semuanya, pemerintah kami, dan semua pihak terkait supaya dimampukan untuk bekerja sama dalam mengkondisikan kehidupan yang lebih baik di masa datang. Kami serahkan kehidupan gereja-gereja, gereja Protestan Indonesia Luwu, dan semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkati. Bapa kami yang di surga, kami serahkan kegiatan pesta demokrasi yang akan berlangsung di berbagai tempat di tanah air, baik pada tingkat kota, kabupaten, ataupun pada tingkatan-tingkatan yang lain. Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berlangsung dengan baik secara demokratis. Penyelenggara pilkada boleh melakukan tugas mereka secara adil, secara profesional. Karuniakan kepada kami keamanan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sepenuhnya hidup dan kehidupan kami pada pekan ini kami serahkan. Terlebih lagi pada hari Minggu ini, hari yang telah dikuduskan, ditetapkan oleh Tuhan bagi kami untuk beribadah, menyembah Tuhan dan beristirahat. Biarlah kami menikmati berkat Tuhan, sukacita dari Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga kami, bersama dengan semua orang yang kami cintai, kasihi di sekitar kami. Tuhan diagungkan dan dipermuliakan lewat sukacita dan bahagia kami. Sempurnakan doa syukur kami, permohonan kami, harapan-harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, saya di tempat terteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Dialah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah keseharian hidupmu dalam damai sejahtera Tuhan. Peliharalah firman-Nya, pergunakanlah waktu yang ada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya nikmat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Mari kita mengakhirinya dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.